والواقعات والرجوع إلى العلماء بالمهمات فاشتغلوا بالنظر والاستدلال والاجتهاد والاستنباط. فاشتغلوا بالنظر. Maka para ulama itu ishtaghalu bin nadhar wal istinbat. وتمهيد القواعد والأصول وترتيب الأبواب والفصول. Mulai para ulama ketika tahu macam itu, karena subhanallah, ulama setiap tahun levelnya akan berkurang. Walaupun Syekh Said tak setuju masalah itu, katanya mungkin ada yang mutaakhir lebih alim daripada yang mutaqaddim. Itu mungkin satu atau dua orang saja. Satu dua orang mungkin macam itu, macam Imam Razi. Itu saya bilang special case lah. Rasul walaupun akhir tapi melebihi mutaqaddim. Saya bilang itu special case lah. Tapi majority saya bilang majority ulama semakin akhir levelnya akan semakin kurun daripada ulamanya mutaqaddim. Ayo. وتفسير المسائل بأدلتها وإيراد الشبه بأجل Nah, mulai para ulama itu memperbanyak masalah aqaid, memperbanyak syubhat dengan dalilnya dan dengan syubhatnya. Ayo. وتعيين الأوضاع والاصطلاحات. Mulai ta'yin Allah, lafaz ini maknanya apa, istilah ini maknanya apa. Mulai. Karena bila beberapa lafaz ini saya cakap mustarak. Maknanya ada dua. Satu lafaz tapi maknanya banyak, macam pukul. Apa makna pukul? Dalam Malaysia apa? Pantai. Pukul, memukul, beat bahasa Indonesia. Tapi kadang-kala kita cakap ini sudah pukul 5. Tengok. Kata-kata pukul ini boleh maknanya Anda menyakiti, boleh maknanya Ibn Taimiyah sangat sering pakai ini untuk menakut-nakuti. Apakah Anda tidak mengakui bahwasanya Allah itu mempunyai qadar? Qadar ini di dalam bahasa Arab maknanya kedudukan atau maknanya berat. Dalam Al-Quran, wa ma qadarallah haqqa qadrihi. Mereka tidak mengagungkan Allah sebenar-benarnya. Allah cakap wa ma qadarallah haqqa qadrihi. Tengok. Kata-kata qadar maknanya keagungan, kadar kedudukan. Makna yang kedua adalah berat. Ibn Taimiyah cakap itu untuk membuktikan berat. Bahwasanya Anda tak tahu kalau itu berat. Berat macam kita ini berat. Ibn Taimiyah cakap macam itu. Berat. Allah itu punya berat. Lafadznya sama, maknanya beda. Karena kata-kata ini boleh diapa? Boleh dipermainkan. Karena itu ulama ihtammu bi ta'yinil awdha' wal istilah. Makna ini, lafadznya ini, kalau kitab ini ada lafadz ini, maknanya ini, istilah ini maknanya ini, agar orang tak boleh main-main bermain di situ. Ayo. وتبيين المذاهب والاختلافات. Tabyinil madzhab wal ikhtilaf, dijelaskan mana madzhab mana ikhtilaf. Ayo. وسموا ما يفيد معرفة الأحكام العملية فأطلق عليه هذا الاسم. Tengok nomor berapa ini? 15, yaitu 16, ada itu 17. 18, al-amaliyah an adillatiha. Ada sedikit kesalahan. وسموا ما يفيد معرفة الأحكام العملية عن أدلتها التفصيلية بالفقه. Dinamakan kemudian adil al-ahkam an adillatiha tafsiliyah dengan namanya fikih. Oke? ومعرفة الأحوال الأدلة إجمالا. Tengok di dalam ilmu, ketika kita apa dalilnya sholat, apa dalil wajibnya sholat, aqimus sholat. Ketika ada pembahasan tentang aqimus sholat, dinamakan itu ilmu al-fiqih.
ketika pembahasannya hanya akimu, maknanya ini adalah lafzul amr, namanya usul. Pembahasan akimu sholat adalah pembahasan fikih. Pembahasan akimunya bahwasanya akimu adalah lafzul amr adalah usul fikih. Ayo. ومعرفة الأحوال الأدلة إجمالا في إفادتها الأحكام. Karena dari sini al-adillah al-ijmaliyah wa huwa lafzul amr, kalau kita membahas lafzul amr itu menandakan wajib, dinamakan pembahasan itu adalah ilmu usul fikih. Insyaallah mungkin semester depan akan ada program tentang usul fikih. Akan ada program tentang usul fikih dan akan ada program tentang fikih di dalam syiar wala tentang mungkin kabarkan nanti tentang madrasah Syafi'iyah, pembahasan tentang usul fikih Asy-Syafi'i ala tariqatul mutaqallimin dan fiqh Syafi'i. Ayo. ومعرفة العقائد عن أدلة هذا الكلام لأن عنوان مباحثه. Dan ma'rifatul aqaid dinamakan dengan kalam. Kenapa dinamakan dia kalam? Kita mulai. Kenapa dinamakan kalam, Ustaz? Karena qaulahum al-kalam fi kadza wa kadza. Kenapa? Karena dulu sekarang kan ada kan Imam Ghazali bila-bila di kitab kita sudah dibilang ad-da'wal ula macam ini. Zaman dahulu al-kalamu fi kadza. Al-kalamu fi wujudillah. Sekarang di kitab-kitab bukan macam itu. Cakapnya al-bab al-iradah, al-bab sifat as-salbiyah, bab sifat ma'ani. Sekarang pembagian mabahith dengan bab. Kalau Anda di kampus pasti nanti ada yang namanya fasal, matlab, bab, farad. Yang paling atas itu fasal dulu. Di bawahnya mabhad, di bawahnya matlab, di bawahnya lagi farad. Di fikih pakainya babul wudu, babus shalah, bab kada. Semua itu nanti akan sampai di kitabul ibadat. Di dalam kitabul ibadat ada bab ini, bab itu, bab ini. Itu sekarang. Zaman dahulu tak macam itu. Zaman dahulu kalau nak bahas tentang sifat Allah, cakapnya al-kalamu fi sifatil iradah, al-kalamu fi sifatil wujud, al-kalamu fi sifatil kada. Cara untuk menentukan bab bukan dengan bab, akan tapi dengan al-kalam. Karena terlalu banyak al-kalam. Sedangkan ilmu-ilmu lain menggunakan bab, mabhas, matlab ini, tapi ilmu kalam ini lebih spesial. Dia menggunakan sistem al-kalam fi kadza. Karena itu dinamakan ilmu wala ya. Penamaannya itu macam itu. Dinamakan ilmu kalam. Ayo. لأن عنوان مباحثه كان قولهم الكلام في كذا وكذا ولأن مسائل. Ini yang pertama dinamakan ilmu kalam karena penamaan babnya dengan nama kalam. Sebab yang kedua, ولأن مسألة الكلام كانت أشهر مباحثه وأكثرها نزاعا وجدالا. dalam masa itu, dalam masa awal-awal Islam, Mu'tazilah, masalatul kalam adalah masalah yang paling famous. Ada masalah bab fil iradah, bab fil kada, bab fi sifatil kalam. Bab fi sifatil kalam ini ketika itu adalah bab yang paling apa? Famous. Sampai terlalu banyak masalah, kemudian banyak gaduh, sampai Imam Ahmad bin Hanbal di penjara, sampai ini disiksa. Karena masalah yang paling gaduh pada saat itu dinamakan dalam sifat kalam, dinamakan ilmu ini ilmu kalam. Akhdan min, hal yang paling gaduh. Hal yang paling gaduh. Apa di sini contohnya apa? Apa? Oke. حتى إن بعض المتولية
ba'dul mutadzallibah. متغلبة. Tengok hatta inna ba'dul mutadzallibah, sampai sebagian orang yang mutadzallib ini yang punya power boleh mengalahkan zaman dahulu Mu'tazilah, karena Mu'tazilah punya power. حتى إن بعض المتغلبة قتل كثيرا من أهل الحق لعدم قولهم بخلق القرآن. Tengok, bahwasanya ketika itu banyak orang yang punya power membunuh banyak ahli hak karena mereka tak cakap bahwasanya Al-Quran makhluk masuk di dalam pembahasan al-kalam. Karena itu dinamakan ilmu ini adalah ilmu kalam. Ayo. ولأنه يورث قدرة على Ada. الكلام. Yang pertama adalah karena unwannya al-kalamu fi kada. Yang kedua karena pembahasan yang paling apa? Pembahasan yang paling masyhur adalah tentang kalam. Sifatul kalam. Yang ketiga apa? يورث قدرة على الكلام في تحقيق الشرعيات وإلزام الخصوم كالمنطق للفلسفة. Tengok. Dinamakan ilmu kalam karena ilmu ini menyebabkan kita kudratan alal kalam. Boleh cakap. Boleh? Subhanallah, ilmu ini tak cakap. Ilmu ini punya sebuah efek. Efek saya cakap dikatakan oke, tak oke pun tak oke. Ilmu ini punya cakap buat orang confident. Buat orang confident. Bila-bila kalau terlalu over considering, apa namanya? Over confident ini boleh jadi kibir. Boleh jadi kibir. Karena itu ilmu ini yurithul qudrah fil kalam. Ketika Anda confident, Anda boleh cakap apa saja. Boleh cakap apa saja. Hadam ini punya nazah di situ, punya kemampuan di situ. Dan Anda boleh dengan kudrah alal kalam ini, tengok, ilmu kalam ini adalah ilmu yang benar. Dia sangat benar. Anda kalau sudah masuk ke dalam ilmu kalam, orang banyak tak kuat di situ. Tapi kalau Anda buat ilmu kalam, ilmu apapun akan mudah. Ilmu apapun akan mudah. Ini benar. Ini pengalaman saya pribadi. Ketika Anda seperti ilmu kalam, Anda belajar ilmu fikih, tingkat kesulitannya tak sebesar ilmu kalam. Jadi Anda tengok fikih itu macam ini, tak macam ini. Anda boleh kritik ulama. Anda boleh tunakis ulama di situ. Karena memang tingkat kesulitan ibaratnya tak macam ibaratul mutakallim. Ini tuh mulahat ya. Dengan itu Anda boleh benar-benar tahqiq syariah. Anda boleh benar-benar berbicara di dalam ilmu-ilmu agama. Dan Anda ketika berdebat, Anda boleh memojokkan musuh Anda, ilzamul khusum. Ilzamul khusum, yakni Anda boleh membuat musuh Anda dalam berdebat ini tak boleh cakap apa-apa. Oke? ولأنه أول ما يجب من العلوم التي إنما تعلم وتتعلم بالكلام. Innama tu'lam wa tuta'allam. بالكلام. Dan dinamakan juga ilmu kalam karena ilmu ini adalah ilmu pertama yang boleh diketahui dan boleh dipelajari dengan banyak cakap. Dengan banyak cakap. Ilmu-ilmu yang lain tak harus cakap. Boleh ada banyak baca. Ilmu kalam tak. Ilmu kalam Anda boleh pandai ilmu kalam tidak hanya dengan baca, tapi dengan banyak cakap dengan orang. Kalau boleh tinggallah dengan mutakallimin. Jadi macam orang dulu saya tinggal dengan kawan-kawan dari Turki, cuma kiriman ada kiriman dari Turki untuk belajar ilmu kalam. Jadi setiap hari itu selama 3 tahun setiap hari hanya berdebat. Jadi nak masak ayam saja, kenapa ayam? Kenapa tak yang lain? Apa dalilnya? Nak makan pun perlu dalil. Awal-awal Anda kan macam apa ya? Subhanallah, ini adalah tarbiyatul mutakallimin. Sufi pun punya tarbiyah. Orang sufi kalau nak tarbiyah, murid-muridnya disuruh puasa, betul? Puasa suruh baca apa? Wirid. Anda kalau baca wirid ini hati Anda boleh tenang, boleh lembut. Macam itu kalau tarbiyah sufi ya. Mutakallimin tak macam itu. Mutakallimin tarbiyahnya dengan banyak berdebat. Pertama-tama, awal-awal Anda akan marah. Apa ini? Saya dulu menangis. Karena tak boleh jawab.
Tapi lama-lama Anda akan tenang. Ini memang macam itu. Ini pendapat Anda, ini pendapat saya. Awal Anda akan marah, nak pukul dia, tapi tak boleh. Karena ini permasalahan bukan permasalahan otot, tapi permasalahan ilmiah. Anda kalah memang karena Anda tak banyak baca, bukan karena Anda lebih lemah dalam kekuatan. Lama-lama Anda akan semakin tenang. Ilmu kalam membuat Anda tidak mudah untuk takjub. Tidak mudah untuk takjub. Orang kalau tak pandai ilmu kalam, ilmu mantik, dia akan mudah untuk wow, amazing. Dia akan mudah untuk itu. Dan kata-kata takjub ini adalah dalil Anda ini bodoh. Benar. Di antara takjub alamat ujian. Karena itu di antara tingkatan kewalian yang paling tinggi adalah tingkatan dahsyat. Jadi kita kan tidak tahu tentang kudrat Allah. Wali ini setiap tengok, macam mana ada pohon, subhanallah, tengok, dia akan dahsyat dengan semua ciptaan Allah. Itu adalah tingkat kewalian di antara yang paling tinggi. Karena dahsyat itu menunjukkan betapa bodohnya kita jika dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ketika Anda tunjukkan di depan musuh debat Anda habis. Karena orang akan tahu bahwasanya dia tak tahu apa-apa. Musuh Anda akan lebih confidence dan Anda akan lebih takut. Karena ada yang namanya dahsyat tadi. Dan ilmu kalam akan meminimalkan rasa dahsyat. Karena Anda tahu asal kalimat ini dari mana. Dengan ilmu kalam, Anda boleh untuk mengembalikan pendapat ini ke asalnya. Oh iya, saya tahu Anda cakap ini karena Anda pakai dalil ini. Dan dalil ini tak oke. Tengok. Akhirnya terbalik, orang itu akan dahsyat kepada Anda. Macam mana Anda boleh buat macam ini? Karena itu ilmu kalam ini yuritul kudrah ala kalam. Yuritul kudrah ala kalam. Kalau Anda berilmu kalam Anda akan oke. Oke? وأطلق عليه هذا الاسم لذلك ثم خص به ولم يطلق على غيره. Walam yutlaq ala ghairihi. Tidak ada ilmu lain dinamakan ilmu kalam. Tak ada. Ayo. ولأنه إنما يتحقق بالمباحثة وإدارة الكلام من جانبين وغيره. Dinamakan juga ilmu kalam karena ilmu ini hanya boleh dipelajari dengan cara mubahalah. Bukan Anda cuma belajar kitab saja. Anda kena ada satu macam sparring partner. Kalau di tinju apa? Sparring partner. Terus mubahalah dengan dia. Kemudian idaratul kalam min janibin. Maknanya Anda jangan ingin Anda bicara sendiri, jangan. Anda beri orang lain untuk bicara. Idaratul kalam min janibin. Karena ini untuk idaratul kalam min janibin dan Anda perlu sparring partner untuk itu. Dinamakan ilmu ini adalah ilmu kalam. Dinamakan ilmu ini adalah ilmu kalam. Ayo. قد يتحقق بالتأمل ومطالعة الكتب. Dan selain ilmu kalam, boleh Anda ketahui dengan mutola'ah. Ilmu fikih, ilmu nahwu, tak payah banyak bicara, Anda banyak baca saja. Ilmu fikih Anda banyak ta'amul, banyak baca, boleh. Tak payah banyak mubahalah. Tapi ilmu, bukan maknanya ilmu fikih tak perlu mubahalah, tapi boleh Anda dalami ilmu fikih dengan membaca. Tapi ilmu kalam ya kan bukan yang umum sekalian. ولأنه أكثر المعلوم خلافا ونزاعا فيستبد افتقاره إلى الكلام مع الخلافين والرد عليهم. Tengok, ma'al mukhalifin. Tengok. Karena ilmu ini adalah ilmu yang banyak khilafnya, maka diperlukan untuk kita berbicara kepada orang yang punya khilaf. Tengok, subhanallah, kata-kata itu ajarkan kita bagaimana cara kita untuk
khilaf manajemen. Ketika ada khilaf, mereka itu apa ya? Mengakui ini ada khilaf, bukan kita tutup mata. Kita tutup mata. Ini kawan kita. Iya memang kawan kita, kawan biasa, ada kawan, ada khilaf biasa. Jangan sebab dia itu muslim, Anda menutup mata tentang problemnya dia. Tengok, Mutakalimin cakap Mu'tazilah minal muslimin, tapi tetap dia itu punya problem. Langkah pertama untuk mengobati penyakit Anda sadar Anda ini sakit. Kalau Anda tak sadar Anda ini sakit, Anda tak akan ke dokter. Sakit itu Anda sadar atau tak sadar, dia tetap ada. Begitu pula khilaf ini di dalam Mu'tazilah atau dalam Mujassimah, Anda terima atau tak terima, khilaf akan tetap ada. Untuk khilaf manajemen ini, Anda perlu duduk bersama. Kenapa Anda cakap pasal ini? Kenapa? Tengok, Allah Mutakalimin fil ghayatil insaf. Mereka tak pakai kita harus bunuh mukhalifin, macam itu kan? Kita harus apa? Potong-potong, mutilation. Kita harus penjarakan. Ada khilaf, siapa yang khilaf? Fulan. Dia cakap apa? Ini ada khilaf hakiki. Qal tabayyun. Kenapa dia cakap pasal ini? Kenapa? Itu namanya khilaf manajemen. Ada angry manajemen, ada khilaf manajemen. Kenapa Anda buat pasal ini? Kenapa? Anda punya dalil? Saya punya dalil. Apa dalilnya? Kita adu dalil, bukan adu kekuatan. Dan tidak ada dalam sejarah, tidak ada, Anda tengok sejarah apapun, tidak ada ketika ahli sunnah menguasai pemerintahan, tidak ada sejarahnya penjara penuh dengan Wahabi atau dengan Syiah. Berbeza ketika sebaliknya, ahli sunnah di penjara, ini kuburiyun, Mu'tazilah. Tak ada sama sekali. Karena kenapa? Mereka punya mabda ini. Mabda apa? Yastaddu ilal kalam ma'al mukhalifin. Mereka benar-benar ujian untuk cakap. Karena mungkin khilaf antara saya dan Anda, kita boleh redam karena kita ini ulama, tapi murid-murid Anda. Karena yang namanya murid ini sedikit asuh. Itu problem yang sangat biasa. Antara ulama khilaf biasa, tapi murid-muridnya boleh jadi guru Anda kafir, guru saya tak kafir, macam itu. Guru Anda minum bekas tangan guru saya. Alamak. Derajatnya di sisi Allah lebih tinggi. Alamak, Anda tengok kan derajatnya dia. Padahal antara apa? Guru tak ada apa-apa, makan sama-sama, ke kedai sama-sama, ke McDonald sama-sama, ke itu sama, semua sama-sama. Muridnya tak boleh terima. Sebelum ini terjadi lebih besar, lebih baik kita diskusi. Ada apa? Dan ulama ketika salah, dia akan mengakui. Mereka tak akan malu untuk mengakui kesalahannya. Imam Syafi'i salah, satu madhab salah. Dari madhab qadim berubah ke madhab biasa. Yang aku katakan di Baghdad semuanya salah, saya buat lagi di Mesir. Biasa masalah Imam Asy'ari pun macam itu. Dulu aku Mu'tazilah, sekarang aku Asy'ari, ahli sunnah. Pas tak ada nanti tidur bila-bila ulama ini kembali ke madhab sunnah. Kenapa? Dia tidur mati, di bawah bantalnya ada wasiat bahwasanya saya sudah kembali ke salaf. Imam Razi dibilang macam itu. Imam Razi dibilang kembali ke madhab Mujassimah. Imam Zamakhsyari dibilang kembali ke ahli sunnah. Dulu Mu'tazilah kembali ke
Ibn Khuzaimah kembali lagi dari Wahabi, dari Mujassimah ke ada yang cakap Ibn Taimiyah pun kembali. Tak ada ulama, tak ada macam itu. Mereka kalau nak kembali mereka akan cakap. Mereka tak akan tiba-tiba tengok di poketnya ada. Ulama kan macam itu saya bilang. Ulama kalau buat salah, dia akan buat kitab. Dia akan buat kitab. Dia akan tengok di Facebook. Dulu saya cakap ini, kemudian saya itu kalau memang dia benar-benar ulama, dia akan buat. Ayo. ولأنه لقوة أدلته صار كأنه هو الكلام. Di antara kenapa dinamakan ilmu kalam, karena ilmu ini adilahnya paling kuat di antara ilmu-ilmu yang lain. Daripada ilmu fikih punya dalil, usul fikih punya dalil, ilmu nahwu juga punya dalil, ilmu kalam juga punya dalil. Tapi di antara semua dalil ini yang paling kuat adalah dalilnya ilmu. Di dalam bahasa Arab kalau ada orang macam ini ada masalah, saya punya problem. Bagaimana menurut Anda? Dia cakap macam ini. Oke, Anda cakap. Saya tak selesai dengan cakap orang ini. Anda cakap. Sampai orang yang kelima, hadawal kalam. Hadawal kalam. Maknanya ini yang benar-benar cakap, yang lainnya itu cukup. Yang ini benar-benar cakap. Tengok, hadawal kalam, yang lainnya bukan kalam. Kalau dibandingkan dalil-dalil yang lain, ilmu dalilnya, ilmu kalam ini yang paling kuat. Sampai dibilang hadawal kalam. Dari situ dinamakan ilmu ini karena dia ilmu yang paling kuat dinamakan ilmu kalam. Ayo, tengok sudah ada berapa versi? Hah? 5 apa berapa? Kalau boleh nanti ada yang buat talkhis, share di mana? Share di grup tentang kenapa dinamakan ilmu kalam. دون ما عداه من العروض كما يقال للأقوى من الكلامين هذا هو الكلام. هذا هو الأقوى من الكلامين. هذا كلام وهذا الكلام. وإنما هذا الأقوى. هذا هو. Ada itu uslub di dalam lughah Arabiyah macam itu. Ayo. ولأنه لابتنائه على الأدلة القطعية المؤيدة أكثرها بالأدلة السمعية أشد العلوم تأثيرا للقلب وتغلغلا فيه. Karena ilmu ini adalah ilmu dari adillah qat'iyah, jadilah ilmu ini adalah ilmu yang paling kuat dan yang paling berpengaruh dan paling masuk ke jiwa, paling masuk ke hati. Sekiranya ilmu ini masuk ke hati, dia boleh melukai hati. Mana melukai hati ini, dia akan meninggalkan bekas. Ilmu fikih masuk ke hati boleh, tapi tak meninggalkan bekas. Ilmu nahwu ketika masuk tak meninggalkan bekas. Ilmu kalam boleh meninggalkan bekas. Dia akan mengingat, macam mana dia perlu cakap itu. Ya. Karena ilmu ini adalah ilmu yang boleh meninggalkan bekas, dinamakan ilmu kalam, diambil dari kata-kata al-qulub. Al-qulub. Di dalam bahasa Arab ada kulam, kalam, kilam. Kalam itu kalimat, kulam itu kalau tak silap saya sesuatu yang keras. Kilam itu adalah luka. Apa dalam qasidah itu? Wa ghairu hada kilamu. Ada yang hafal qasidahnya? Bahwasanya selain hadisnya Rasul, bagi saya itu bukan kalam, tapi kilam. Maknanya ilmu kalam ini, dia ketika masuk ke hati, boleh melukai hati dan meninggalkan bekas. Dan bekas ini tidak akan boleh hilang. Karena itu dinamakan ilmu kalam. Bukan diambil dari kalimat, tapi diambil dari al-qulub. Maknanya apa? Al-jarh, luka. Maknanya apa? Luka. Karena ilmu ini sangat kuat, dia boleh meninggalkan bekas di hati. Saya bilang ilmu ini bukan ilmu biasa. Orang yang belajar ilmu ini harus siap mental. Ilmu hadis, an ini boleh. Tapi ilmu kalam, Anda hadir harus
Siap. Karena semakin Anda mendalami ilmu ini, Anda akan tahu usul madzhab. Apa itu Islam? Anda akan takjub dengan, dan Anda akan yakin ini bukan dari manusia, ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya katakan, jadi setiap ilmu itu punya efek. Ilmu nahwu boleh melembutkan hati. Ilmu kalam ini boleh membuat confidence, dan akan meninggalkan bekas di Anda di dalam keseharian Anda, menjadikan Anda ini lebih teratur dan lebih oke. Ayo. وسمي بالكلام المشتق من الحلم وهو الجرح وهذا هو الكلام القدماء. Ini adalah tentang definisi dari kenapa dinamakan ilmu kalam. Ada berapa versi? 6 versi. Ada 6 versi. Oke. Sebelum saya teruskan, ada yang tanya, pukul berapa ini? 9.52. Oke, ada yang tanya. Jadi antara dari segi otoriti antara kitab dan orang bersorangan lebih pada saya nampak lebih pada kitabnya. Betul. Tapi bukankah kitab hasil nukilan orang? Betul. Pertanyaan bagus. Ketika ada pengarang kitab fulan dan dia cakap di kitabnya, mana yang lebih muqaddam? Perkataannya apa? Kitabnya. Alal muqtaran lebih yang muqaddam kitabnya. Tapi kenapa? Bukankah kitab itu adalah nukilan dari orangnya? Yang di kitab. Maknanya ini adalah, tengok ya, kalau antum buat kitab, maknanya apa yang Anda tulis di sini adalah apa yang Anda ridhoi, apa yang Anda setujui untuk dibaca orang. Tapi apa yang Anda katakan mungkin ada faktor-faktor tertentu. Karena itu di dalam fikih kitab lebih kuat daripada fatwa. Kitab lebih kuat daripada fatwa. Karena bila-bila Anda cakap diisi, contohnya diisi. Anda cakap diisi ini bukan macam Anda baca kitab, bukan macam Anda tulis kitab. Karena diisi ini Anda mempunyai orang yang tertentu, orang dengar dan ada bos di sini. Ketika Anda cakap, Anda akan turoni bahasa? Meraihkan siapa yang Anda cakap dan bagaimana keadaan bos Anda. Berbeza dengan tulis kitab. Tulis kitab itu tak ada bos buat apa. Ketika Anda tulis kitab, maknanya Anda menitipkan apa yang Anda ridhoi, apa yang Anda setujui dari akidah Anda, dari ilmu Anda, yang mana nanti ini boleh jadi viral di masyarakat. Karena itu kita lebih muqaddam daripada muhawarah. Kitab seseorang bila seperti Ibn Hajar itu punya kitab namanya Tuhfatul Muhtaj di dalam fikih. Dan Ibn Hajar punya fatwa, dibilang fatwa al-kubra hadis, fatwa al-kubra al-fiqhiyah. Ketika Ibn Hajar cakap A tentang sebuah masalah dan tulis B di masalah yang sama, yang B, bukan apa yang dia cakap. Karena fatwa ini apa yang dia cakap kemudian ditulis. Kitab ini adalah apa yang Anda yakini kemudian Anda tulis. Kenapa? Karena apa yang Anda cakap di dalam sebuah muhawarah mungkin ada faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi cakap Anda. Karena itu, bila-bila ada orang tanya kepada saya, Habib, apa hukum makan bangkai? Boleh saya cakap hal kepada orang ini. Kenapa? Mungkin dia terdesak. Kalau tak makan bangkai dia boleh mati. Habib, apa hukum minum arak bagi orang yang tercekik? Wajib. Minum arak wajib, iya wajib. Kenapa? Kalau dia tak minum arak dia boleh
mati. Tapi saya ketika cakap di kitab saya tak akan minum arak itu wajib. Saya akan cakap minum arak itu haram. Kenapa? Karena di kitab ini tidak ada hubungannya dengan faktor eksternal orang tanya. Dia akan pure apa yang saya yakini. Sedangkan apa yang saya cakap mungkin ada faktor eksternal di dalam isi yang tidak bisa keluar dari isi. Begitu pula ketika saya beri fatwa kepada seseorang untuk halal makan bangkai karena terdesaknya dia, datang orang lain lagi, Habib itu boleh fatwa apa? Makan bangkai. Saya nak datang. Habib, saya nak makan bangkai, apa hukumnya? Haram. Loh kenapa? Kenapa fulan halal saya? Anda nak mati dulu baru cakap ke saya, baru akan saya halalkan. Tengok. Wadah, saya. Wallah, itu yang saya katanya lagi. Oke. Itulah apa yang dinamakan dengan nama ilmu kalam. Di dalam 30 menit terakhir ini kita akan masuk ke awal dari ilmu kalam. Sebelum saya membaca kitab ini memang harus ada beberapa mabadi yang harus saya sampaikan dahulu. Sekiranya nanti di kitab-kitab yang lain mabadi ini tidak perlu saya ulang lagi. Tidak perlu saya ulang lagi karena mabadi ini, basic-basic ini harus saya sampaikan karena semua ilmu kalam terbangun dari ini. Ketika kita mempelajari ilmu kalam, ada satu kaidah yang mana semua ilmu kalam itu akan kembali ke situ. Namanya mabda'ul huwiyah. Pernah dengar? Mabda'ul huwiyah. Apa? An-nasy' huwa. Saya dulu ketika belajar pertama kali ilmu kalam di kitab Syarhul Mukhtasar Qaidah dengan murid Syekh Said namanya Syekh Muhammad Akram Abu Bush. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An-nasy' huwa. Sesungguhnya sesuatu itu yaitu. Maknanya ketika kita cakap apa itu, apa namanya ini? Marker pen, ya ini marker pen. Ketika kita cakap apa itu book, ini harus an-nasy' huwa. Kemudian ketika kita mengetahui an-nasy' huwa, dari situ kita akan mempelajari, mengetahui satu mabda lagi yang katanya Imam Razi mengatakan mabda ini lebih kuat daripada mabda al-huwiyah. Nanti tengok, semua ilmu kalam akan kembali ke sini. Apa sih? Namanya mabda mangkit tanakut. Tanakut ini maknanya di dalam Islam atau di dalam dunia ini tidak ada kontradiksi. Apa ini? An-nakidun la yartafi'an wala ini dua kaidah ini adalah kaidah awal di dalam ilmu kalam. Bahwasanya yang namanya nakidun ada di dalam nakidun ini apa ya? Sesuatu yang tidak mungkin bersama dan tidak mungkin hilang dua-duanya. Dia harus ada salah satu. Biasanya ditakdirkan dengan al-ijab wan nafi. Al-ijab wan nafi. Al-ijab wan nafi ini maknanya positif dan negatif. Positif dan negatif. Maknanya sesuatu itu kalau dia itu tak positif ya negatif. Tak mungkin tak positif dan tak negatif. Dan tak mungkin positif dan
negatif. Harus ada salah satu. Harus ada salah satu. Atau di dalam ilmu sekarang dibilang asal itu marfu. Asal itu marfu. Tidak ada yang ketiga. Tidak ada yang ketiga. Yang kalau tak ijab ya nafi. Contohnya ini hadza kitabun. Hadza kitabun. Dia adalah ijab. Apa? Hadza laisa kitaban. Hadza laisa kitaban. Tidak mungkin sesuatu dia itu kitab dan bukan, atau jangan kitab. Kitabnya maujud wal makhluk. Maujud wal makhluk. Nanti ini laisa kitaban. Maujud makhluk. Ini ada. Ini tak ada. Harus ada salah satu. Dia tidak mungkin berkumpul ada dan tiada, atau hilang dua-duanya. Dia harus ada salah satu. Kita mengetahui apa itu wujud. Kita mengetahui apa itu makdum. Ketika kita mengetahui wujud, kita kembali ke ana syai'a wa huwa. Sesuatu itu akan seperti mahiyahnya. Ana syai' wa huwa. Ketika kita mengetahui apa mahiyah sesuatu, kita akan mengetahui sesuatu ini bukan yang lain. Bukan yang lainnya. Ketika kita mengetahui apa itu kitab, apa itu buk, ya ini buk. Ketika kita mengetahui ini buk, kita mengetahui buk ini bukan selain. Buk ini bukan apa ini? Botol. Kita akan mengetahui itu. Buk ini bukan botol, itu namanya mabda' man'id tanakut. Sesuatu itu tidak anakidon, sesuatu yang kontradiksi, tidak mungkin hilang dua-duanya dan tidak mungkin ada dua-duanya. Anda jangan remehkan ini. Jangan remehkan man'id tanakut. Banyak orang yang menghalalkan ini. Tapi sampai sekarang tak ada. Kalau tak silap saya ada filsafat yang Marxisme itu. Apa? Karl Marx itu. Dia isbatkan ada tanakut. Dibilang surah dakhili. Ada beberapa filsafat mabni ala tanakut. Dalam ilmu kalam awal mabda tidak mungkin ada tanakut. Nanti saya tak tahu di diskus itu ada apa, tapi di Hakumah itu ada tentang mabhas tanakut. Di dalam mantik. Di dalam mantik ada satu bab. Kalau Anda tengok mungkin di Mughni sudah saya jelaskan apa itu tanakut. Apa itu tanakut? Tanakut itu maknanya kalau ini bohong ini pasti benar. Kalau ini benar ini pasti bohong. Tidak mungkin ada keduanya. Kadang bila-bila kita ini tidak tahu dalil kita apa, tapi kita boleh membatalkan dalil lawan kita. Kalau dalil lawan kita boleh batalkan, otomatis kita benar. Walaupun kita tidak mempunyai dalil tentang kebenaran kita, tapi kita boleh membatalkan. Itu namanya akidah. Kata kenapa? Cuma ada dua kemungkinan. Ya saya benar atau Anda benar. Bas lantar wal akal. Kalau saya boleh membatalkan dalil lawan saya, dalil saya pasti benar karena kemungkinan cuma dua. Tengok, dahsyat kali. Ini termatik di antara bab yang paling penting dan bab yang paling mudah. Dibilang bab tanakut ini bab doruri. Makna doruri tak perlu berpikir, tak perlu berpikir. Ada yang tanya pasal tanakut dan mabda' uluhiyah ini, ada yang tak paham. Saya kan dia ini ilmu kalam ini
Kena cakap sedikit lah. Saya 2 jam cakap pernah juga ya. Cakap tapi tak juga cakap 2 jam macam ini. Sila. Apa beza dengan mafhum mukhalafah? Beza. Mafhum mukhalafah tadi itu tengok yang mafhum mukhalafah itu ya. Mafhum mukhalafah itu adalah sebuah bab di dalam ilmu usul fikih. Yang mana Al-Imam Syafi'i amik itu, Imam Abu Hanifah tak amik itu. Karena itu ada perbedaan antara usul Syafi'iyah dan usul Hanafiyah. Di antara perbezaannya adalah mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah itu macam ini. Ada orang nak bersedekah. Ada orang nak bersedekah, cakap. Idza ja'al faqiru fa'atihi asyratu dananir. Nih saya orang kaya. Amin. Saya beri ke Ustaz Zaman. Ustaz Zaman, ini saya beri Anda 1000 dinar. 1000 dinar itu 1 dinar itu 4,25 gram emas. Dikali 1000 berapa? 4.250 gram emas. Berapa? Berapa ringgit itu? Banyak. Banyak. Oke. Zaman nanti saya beli ini 1.000 ringgit. 1.000 dinar. Kalau ada orang fakir datang ke rumah, beri dia 10. Oke. Saya cakap kalau ada orang fakir, datanglah orang kaya lain namanya Hilmi Marjudin. Orang kaya pakai kacamata, handphonenya iPhone X, keretanya Bentley. Datang ke rumah, Zaman beri 10 dinar. Kira-kira saya marah. Hah? Kenapa? Hah? Wah, itulah yang namanya saya tak cakap jangan beri orang kaya, saya tak cakap itu. Saya cakap tak beri orang kaya. Saya hanya cakap berilah orang miskin. Tapi Anda paham kalau orang kaya jangan. Habib, Anda tak kira-kira dia nak berdalil dengan saya. Saya ajari sedikit ilmu kalam, pandai sedikit mengajak saya berdebat. Habib, saya tak dengar Habib cakap jangan beri orang kaya. Anda ini banyak makan MSc ya. Tak pernah belajar mafhum mukhalafah. Orang biasa pun boleh paham kalau sedekah ini hanya untuk orang miskin. Dengar. Anda memahami sesuatu yang tidak saya katakan, itu namanya mafhum mukhalafah. Itu bukan mabda' man'it tanakut. Mafhum mukhalafah adalah Anda memahami sebalik dari apa yang saya katakan. Ini di dalam Al-Quran dan hadis ada syarat-syaratnya untuk itu. Ada syarat-syaratnya, bukan macam kita pakai semua, tak. Karena beberapa tak boleh, macam ada mafhum itu mafhumul laqab, waduh macam. Saya nanti kalau ini datang beri 1.000 ringgit. 1.000 ringgit. Yang datang bukan ini, yang datang orang lain. Dia beri 1.000 ringgit, saya tak boleh cakap, tak boleh. Karena ini bukan mafhum sifat, ini mafhumul laqab. Mabahas mafhum mukhalafah ini bukan mabahas yang mudah. Dia mabahas yang sedikit penat dan banyak orang karang pada risalah doktoral PhD MA untuk masalah mafhum mukhalafah. Imam Abu Hanifah tak cakap masalah itu. Kenapa? Karena takut untuk menisbahkan kepada Allah apa yang Allah tak cakap. Allah cuma cakap beri orang miskin. Ini nama sedekahul fuqara'i wal masakin wal
Mas Hakim, Allah tak cakap jangan beri orang kaya. Allah cakap sedekah itu apa namanya, zakat itu untuk orang fakir. Bukan maknanya orang miskin, orang kaya tak diberi. Terus Abu Hanifah, apa hukum orang kaya? Saya tak tahu. Karena dalil lain untuk hukum orang kaya. Imam Syafi'i tak ya dalil lain. Dari ayat itu saja Imam Syafi'i boleh ambil hukum memberi orang kaya. Ketika idza ja'al faqiru fa'atihi asyratu dananir, ketika Ustaz zaman ini Syafi'i, saya boleh maki dia. Macam mana? Tapi ketika dia itu Hanafi, dia Habib, ana lastu min akhiril mafhum mukhalafah. Kenapa tak cakap dari awal? Kenapa tak cakap dari awal? Maknanya hukum orang kaya kena saya cakap. Atihil fakir, atihi fakiran. Lagonia. Kata-kata lagonia ini saya harus cakap. Indah Abi Hanifah itu yang namanya mafhum mukhalafah. Itu tak semua kalimat pun itu. Hanya kalimat-kalimat tertentu dan syarat-syarat tertentu. Itu pembahasannya bukan di ilmu kalam, itu pembahasannya di mana? Di usul fikih. Itu di antara al-masail al-usuliyah ikhtalafa fihi al-madzhab. Di antaranya itu yang membedakan mana mazhab Syafi'i, mana mazhab Hanafi. Wallahu a'lam. Ada yang lagi? Kenapa Mu'tazilah dengan Syiah dia menetapkan usul, tetapi Asy'ari dengan Maturidi tak menetapkan usul? Karena wallahu a'lam, saya tengok Maturidi Asy'ari ini aktaru insafan ini. Mereka lebih realistis daripada yang lain. Jadi ketika Anda letak usul Mu'tazilah ini, karena mereka cakap Mu'tazilah ini benar, mereka tak akan cakap saya ini Mu'tazilah bangga dengan itu, kecuali mereka meyakini itu yang benar. Yang benar ini usul Mu'tazilah hanya 5. Maknanya mereka sudah mengatakan hanya ini. Mereka macam sudah tahu semuanya. Kita sudah tahu semuanya, dan usul Mu'tazilah itu 5. Tapi Asy'ari Maturidi tak buat macam itu. Mereka lebih realistis, lebih waki ya Pak. Realistik ya. Mereka lebih realistis. Saya ini hanya manusia. Wa ma utitu min ilmin illa qalila. Hanya diberi sedikit ilmu. Sekarang yang boleh saya tahu dari usulul madhab hanya ini saja. Mungkin nanti setelah saya akan ada orang-orang yang lain yang lebih mengetahui daripada saya tentang usul madhab ini, akan lebih membentangkan bahkan menambahkan. Karena tolak ukur saya bukan sekarang, akan tetapi madhab Asy'ari ini adalah manzumah mutakamilah. Dia adalah sebuah sistem yang saling menyempurnakan satu sama lain. Dan anak madhab itu ilman kamilah. Aku tidak mengklaim bahwasanya sekarang saya ini sudah mendapatkan semua ilmu. Tapi yang saya dapatkan sekarang hanya segini. Hanya ini saja. Mungkin nanti akan ada orang yang lebih yang membuktikan saya ini salah. Mungkin tak begitu. Mungkin. Kenapa tak mungkin? Mu'tazilah tak boleh. Tak. 5 harus 5. Kita sudah tengok semua dan hanya 5. Mana menurut Anda yang lebih realistis? Apakah ada orang yang boleh saya boleh dapat semua ilmu? Karena itu tidak ada. Semua ulama pun tidak ada yang cakap usul Asy'ari ada 7, 8, 9 tak ada. Tapi ulama boleh menentukan ini usul, ini tak usul. Saya boleh cakap beberapa masalah dan saya cakap ini min usulil madhab. Tapi saya tak boleh apa? Membatasi hanya ini, itu tak boleh. Ciri-ciri saja, di antara ciri-ciri. Tapi apakah hanya ini?
Karena saya cakapkan, usul madhab ini yang boleh kita yakini, oh ini usul ini. Tapi bukan hanya ini. Dari usul-usul yang sudah disebutkan ini, kita boleh tahu perbedaan. Karena memang usul yang disebutkan dalam Faraq Bainal Fi'lil Baghdadi atau di dalam Maqalat Islamiyin, usul-usul yang sudah disebutkan ini adalah usul yang paling urgent, yang paling penting, yang dengan usul itu ikhtalafatil firaq wal madzahib. Tapi ada beberapa usul yang lain yang dengan usul itu mungkin la yakhtaliful firaq wal madzahib. Tapi itu menandakan ini adalah mizatul Asy'ari. Ini adalah mizat di antaranya masalah iradah. Itu masalah hadinah tidak. Masalah iradah jangan anggap remeh masalah iradah itu. Itu masalah yang penting sangat. Wallahu a'lam. Dulu saya juga pernah tanya macam ini, kenapa buat macam ini? Syekh Said itu menjawab pasal itu, katanya bolehkah, saya tanya, bolehkah kita tengok di kitab-kitab firaq wal madzahib, dari situ kita boleh istikhraj, ekstrak beberapa masalah usul. Maknanya ini masalah usul, boleh. Tapi setelah Anda ekstrak semua, Anda dapat 10. Oh, 10 ini adalah masalah usul. Itu boleh. Tapi Anda cakap hanya 10 ini sekejap. Tak macam itu madzhab Asy'ari. Karena 10 ini adalah apa yang Anda dapatkan. Belum tentu apa yang Anda dapatkan dan hanya itu madzhab Asy'ari. Wallahu a'lam. Dan saya tengok ini adalah lebih insaf. Tengok bagaimana insafnya Asy'ari daripada yang lain. Wallahu a'lam. Tanya lagi. Pukul berapa? Saya sudah kenal. 10, 20. Oke. 10 menit ini akan saya buat intermezzo tentang masalah setelah kita mengetahui apa namanya mabda'ul huwiyah wa tanaqqud, sekarang dari situ kita akan mengetahui sebuah masalah yang penting lainnya. Dari mabda'ul huwiyah dan mati tanaqqud kita boleh mengetahui tentang al-wajib, jaiz dan mustahil. Wajib, jaiz dan mustahil. Sesuatu di reality ini ada dua possibility. Ada atau ada. Tak mungkin. Wadah, saya kira ini necessary. Wadah juga. Tak ada orang yang apa? Tak akan lagu itu. Tapi tengok, ada orang yang mengingkari itu ada. Tahu dari mana Anda itu ada? Mungkin Anda ini adalah mimpi dari orang. Tengok. Ada yang macam itu, Pak. Ada beberapa filsafat itu cakap Anda ini adalah mimpi dari orang. Kita ini tak ada. Kita ini tak ada. Karena itu ada nanti yang namanya sufus to'iyah. Sufus to'iyah yang mengingkari adanya kebenaran. Ini apa nih? Ini kata mabda' itu yang penting sekali. Ini apa? Ini apa? Marker pen. Menurut Anda, menurut saya, Milo Ice. Tengok, mana yang benar? Saya, menurut Anda. So Anda jangan remehkan mabda' huwiyah itu. Karena dengan mabda' huwiyah dan mati tanaqqud ini akan ada satu kelompok yang pada saat zaman Yunani itu famous, namanya Sufus To'iyin. Sufus To'iyin. Dan wallahu a'lam banyak sekali falsafat modern yang terbangun atas itu.
kata sufi story, terutama falsafat India. Ini ada tak? Ada, menurut Anda kan? Menurut saya, wallahu a'lam. Anda harus menghormati pendapat saya. Tengok. Di dalam akidah pun, di dalam fikih oke lah. Fatihah, bismillah wajib. Wajib tak wajib, Anda harus menghormati pendapat saya. Tahu. Di dalam akidah, wallahu a'lam, itu macam disalahartikan. Disalahartikan. Karena itu ada yang namanya toleransi. Toleransi itu adalah Anda membiarkan mereka beribadah, tapi Anda meyakini dia salah. Bukan dengan meyakini mereka benar. Kalau Anda meyakini mereka benar, Anda salah. Tengok. Kalau Anda meyakini mereka benar, Anda karena itu toleransi dinamakan dengan tasamu. Apa? Tasamu. Tasamu itu saling memaafkan. Buat apa saling memaafkan kalau tak ada salah? Tasamu itu mabni ala wujudil khata'. Kalau tak ada khata', bukan toleransi, wajib itu namanya. Namanya bukan toleransi lagi. Oke. Di dalam mabda' mangkit tanakut dan di dalam mabda' huwiyah, dari situ kita boleh mengetahui beberapa hal. Dan mabda' huwiyah ini jangan sampai Anda lupakan dan jangan sampai Anda remehkan. Saya tangkap semua majority, bahkan mungkin semuanya masalah aqaid yang penat akan kembali ke situ, dan nanti akan di Sarhun Nasafiyah akan masuk ke dalam bab namanya beberapa firqah namanya Sufistiyah. Apa? Ada 3, ada namanya La'adiyah, Indiyah, sama Al-Inadiyah. Semuanya itu kembali ke mabda'ul huwiyah, ingkar mabda' huwiyah. Ketika tanya, ini apa? Al-Inadiyah, ini Milo Ice. Bukan, ini marker pen. Anda salah. Itu namanya Inadiyah. Kan tak mungkin ini Milo S atau marker pen. Milo S itu huwiyahnya Milo S. Kita tahu apa itu Milo S. Kita tahu apa itu marker. Tak mungkin dua-duanya ini bersatu. Tak mungkin. Tengok dari mabda' huwiyah ke mabda' mangkit tanakut. Ada beberapa firqah lagi namanya India. Ya kita gaduh. Ya sudahlah, menurut Anda Milo S, menurut saya tanya bergaduh buat apa? Kita bersalaman, cium tangan, cium pipi kiri, cium pipi kanan, makan sama-sama di mama, kita pergi. Selesai. Ada lagi yang namanya la'adiyah. Ini apa? Wallahu a'lam. Wallahu. Tanya tak tahu. Oke, itu wallah. Ini wallah. Semuanya apa? Wallahu a'lam. Itu namanya mabda' apa? La'adiyah. Dulu Sufistiyah itu di zaman Yunani, mereka itu adalah politikus dan lawyer. Ketika lawyer itu kan lawyer, ada orang bersalah. Salah ini apa? Jangan Anda tengok dari situ. Anda harus tengok dari sudut pandang saya. Makanya mungkin menurut Anda salah, menurut saya tak salah. Biarlah hakim yang menentukan. Tengok, mereka rata-rata adalah lawyer. Dahsyat kan? Sebuah madzhab, bukan sekarang, kita tahu sekarang. Zaman dulu, zaman Yunani kuno, banyak sekali dari mereka di Sufistiyah itu peguam. Dan banyak dari mereka itu politician dulu. Sekarang saya tak tahu. Dengan nanti kasih ada kalau saya tak tahu. Sekarang saya tak tahu. Cuma zaman dahulu di kita dikatakan Sufistiyah itu majority dari mereka politician atau lawyer. Karena ini memang sangat diperlukan di dalam mahiyah politician dan di dalam mahiyah. Karena itu kalau orang nak jadi lawyer, nak jadi politician, mereka harus pandai matik sama ilmu kalam. Kalau mereka ingin menjadi peguam dan politician yang laut. Karena ilmu kalam itu, saya cakap, boleh menjadikan kita itu confident. Cakap apapun, confident. Enggak, politician, setiap ada pembangkang dan kerajaan yang asli, pasti kerajaan ini cakap A. Sesuatu itu tidak ada yang baik, pure, tak ada. Pasti ada yang baik sama buruknya. Pembangkang akan tengok yang buruk.
Anda jangan tengok dari sudut pandang apa? Kerajaan, tengok sudut pandang saya. Kerajaan akan cakap yang baik-baik saja. Ini akan cakap yang, wih, kalau Anda pandai suku storia, wih, dahsyat itu. Saya bilang, di setiap hal pasti ada buruknya, pasti ada buruknya. Itulah kenapa mabda huwiyah dan mabda manqit tanakut ini sangat penting sekali. Sangat penting sekali karena di situ Anda boleh untuk untuk menentukan mana kebenaran, karena dalam dunia ini hanya ada satu. Tidak mungkin ada dua hal yang berkontradiksi di dalam satu benda. Harus ada satu saja. Itu yang diajarkan oleh mabda huwiyah dan mabda manqit tanakut. Para mutakalimin akan mengambil itu dengan misal yang paling mudah, yaitu misal wujud dan misal ada. Ada dan tiada. Ada dan tiada. Sesuatu yang hanya ada dikatakan dia itu wajib. Dikatakan dia itu wajib. Sesuatu yang hanya tidak ada dikatakan dia itu mustahil. Sesuatu yang boleh ada, boleh tidak ada dikatakan dia oke. Sesuatu yang dengan dia mungkin ada, mungkin tak ada. Sesuatu yang harus ada dan harus tak ada apa? Tak mungkin. Harus ada dan harus tak mungkin itu. Itu sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang tak ada dan tak ada. Hah? Dia jadi macam ini ya, ada wujud, ini wujud, ini ada. Sesuatu yang hanya ada dan tak mungkin tak ada namanya wajib. Betul tidak? Wajib. Satunya tak mungkin ada tapi dia harus tak ada. Dia harus tak ada, namanya mustahil. Dia mungkin ada, mungkin namanya jaiz. Dia tak ada dan tak ada. Apa ini? Manqit tanakut. Karena maknanya dia tak ada, maknanya ada. Betul Pak? Maknanya tak ada namanya wujud. Tak mungkin sesuatu itu ada dan tak ada. Insya Allah ini akan lebih kita jelaskan lagi di pertemuan akan datang, karena ini adalah di antara basic daripada ilmu kalam. Karena kita ketika membahas dari sifat-sifat Allah, kita akan kembali ke sini wajib, jaiz dan mustahil. Ketika kita memahami apa itu wajib, jaiz dan mustahil, kita akan mengetahui muqaddam ilmu kalam, majelis ilmu kalam, kita akan mengetahui tentang bagaimana tasawuf itu tambani kali ini kita akan sedikit berbicara tentang apa itu materi tasawuf dan apa itu adalah tasawuf hanya dengan kita mengetahui wajib, jaiz dan mustahil. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Silakan. Mazhab Sufus Ta'iyah itu ada nama English ke tak? Sofis. Sebab saya perasan dalam isu LGBT, dia kata jantina ini bukan apa yang anda dilahirkan, tapi apa? Jantina bukan apa yang anda dilahirkan dengan adat kelamin itu, tapi apa yang anda fikir, apa anda. Anda harus mengetahui apa namanya? Jantina. Lelaki atau perempuan itu bukan apa yang fizikal dan lahir. Itu Anda harus mengetahui mabda uluhiyah. Tahqiqul awdh wal istilahat. Apa makna apa? Jantina. Untuk mengetahui jantina itu apa? Anda harus mengetahui itu. Apakah memang tolak ukur laki-laki atau perempuan itu tengok suka sama siapa saya? Oh, saya punya zakar. Oh, tapi saya suka sama laki-laki, maknanya saya perempuan. Oh, saya punya apa itu namanya?
alat wanita, tapi saya suka dengan wanita, maknanya saya laki-laki. Anda harus tempat ini tidak cukup sesuai untuk menjelaskan masalah yang paling penting di sini. Karena ini masuk ke dalam tolak ukur bagaimana agama jangka pasar. So di dalam ilmu faraid ada sebuah bab namanya cara bagi waris bondan. Di situ dijelaskan apa makna bondan. Apa makna bondan? Para fuqaha cakap bondan itu hanya teori. Realitinya tak ada. Yang ada di dunia ini hanya laki-laki dan perempuan. Kalau tolak ukur laki-laki dan perempuan itu suka kepada siapa? Oke lah, saya tak suka dengan manusia. Saya suka dengan sapi atau dengan kambing. Apa saya? Saya suka dengan game online. Apa? Ada orang saya pernah tengok baca menikah dengan handphonenya. Menikah dengan apa gender dia? Dari situ Tuhan, Anda boleh subhanallah dengan hanya Anda mengetahui mabda umat kita ngaku dengan mabda ilmiah akan banyak sekali problem yang terselesaikan dan Anda akan banyak sekali paham di hal ini ada problem. Ini orang macam cakapnya tak oke karena bertentangan dengan mabda uluhiyah dan mabda kita. Allah masalah jantina itu bukan masalah mudah. Itu masalah kena 2 jam 3 jam penjelasan dan bagaimana pendekatan syariat untuk menentukan laki-laki ataupun perempuan dan bagaimana laki-laki sifat Allah di kesempatan yang lain. Semoga apa yang saya katakan di sini boleh untuk menjadi pegangan untuk hidup kita dan menjadikan kita orang-orang yang mengetahui akidah sunnah wal jamaah dan memegangnya sampai kita mengikut ajaran dan menjadikan kita orang-orang yang dihidupkan kembali pada hari kiamat dengan ulama musyrikin wassalihin wal anbiya wal mursalin sunnah walika rabbul alamin wa ala salihah wa ala wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-fatihah.